nanti di akhiratnya amal-amal itu tidak diperhitungkan sebagai amal yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting sekali bagi kita ketika kita beramal, di awal kita itu berniat. Innamal a'malu binniyat. Tidak ada amal kecuali harus dengan niat. Niat itu dua macam. Niat mengerjakannya, niat untuk tujuan apa pekerjaan itu dilakukan. Misalnya gini, kita kan niat sholat ya. Ketika Allahu Akbar, disitulah kita berniat. Allah. Sebelum bar itu, niat dalam hati itu sudah harus hadir. Misalnya niatnya sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri. Nah, harus ada usolli fardhu zuhri itu. Ini kalau pembahasan fikih ya. Mungkin Ustadz Cecep juga sudah membahas. Jadi ketika Allahu, nah, sebelum bar, ketika tangan masih di atas gitu ya. Kalau tangannya diangkat mah, tapi sunnah itu. Itu niat tuh harus sudah hadir. Niatnya niat apa? Niat saya sholat, sholatnya sholat apa? Jadi niatnya niat untuk apa? Oh, niatnya untuk sholat. Sholatnya sholat apa? Kenapa kita niatkan sholat? Harus ada niat sholat dan sholatnya sholat apa? Supaya bisa supaya berbeda ya antara kita melakukan olahraga dengan sholat. Kan bisa juga kan orang melakukan gerakan sholat tapi untuk olahraga. Makanya niat saya sholat. Ini gerakan ini saya lakukan untuk sholat. Dan harus disebut juga di dalam niat itu, dalam hati, tapi sholatnya sholat apa? Sholat zuhur kalau zuhur, maghrib atau maghrib kalau maghrib. Untuk membedakan dari sholat yang lainnya. Sholi fardho. Nah, fardhonya juga disebut kefarduannya untuk membedakan dari sholat sunnah. Jadi, sholi fardho zuhri. Seperti itu. Itu harus muncul tuh niat tiga niat itu ketika kita sholat. Niat sholatnya sholat fardu atau sunnah. Yang ketiga niat kalau fardu itu fardunya fardu apa? Zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Nah itu niat melakukan pekerjaannya atau perbuatannya. Tapi juga harus ada niat supaya diterima sholat kita. Bukan cuma kita niat mengerjakan, tapi niat untuk siapa pekerjaan ini dilakukan. Untuk apa? Oh, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Makanya dalam hati juga harus ada tuh niat lillahi ta'ala. Meskipun secara fikih itu cukup yang tiga itu sah secara fikih. Tapi secara hakikat diterima itu kalau ada yang keempatnya lillahi ta'ala. Kalau secara fikih masa saja di dunia. Tapi di akhirat harus ada lillahi ta'ala. Bahwa kita melakukan sholat itu untuk semata-mata mendapatkan keridhaan Allah. Untuk semata-mata Allah agar ridho kepada saya. Itu. Sodakoh pun begitu. Ya, saya niat sodakoh nih. Lillahi ta'ala. Memang katanya niat ikhlas itu susah. Tapi kita harus belajar untuk ikhlas. Tapi jangan juga begini, saya mah sodakoh tuh susah untuk ikhlas, jadi nggak sodakoh aja gitu. Nah itu salah juga. Sodakoh mas sodakoh, ya Allah saya niatnya ikhlas karena Allah. Kalau masih ada terselip niat-niat yang lain saya mohon ampun. Semoga Engkau ya Allah memberikan keikhlasan ke dalam hati saya, dalam amal saya. Begitu Bu caranya. Bukan kalau kita belum bisa ikhlas 100% kita jadi tidak beramal. Saya emang nggak bakal sholat lah, susah niat ikhlas. Enggak, sholat mah sholat aja. Kalau misalnya ada kekurangannya, kurang ikhlas atau apa, belum sepenuhnya gitu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni yang kurangnya. Yang penting kan kita itu berusaha. Allah melihat usaha kita.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebankan kepada kita di luar atau di atas atau lebih besar dari apa yang kita mampu. Kita mampunya baru segitu ikhlasnya, ya udah, yang penting berusaha. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala itu menghilangkan segala niat yang bukan karena Allah di dalam hati kita ketika kita beramal. Begitu. Ya, begitu, karena amal yang sebenar-benarnya akan diterima itu yang memang kita persembahkan hanya untuk Allah. Makanya ada sebuah keterangan ya, hadis gitu, bahwa orang-orang ya yang beramal karena ingin dilihat orang, misalnya orang yang ngajinya bagus gitu, suaranya enak gitu, wah ngaji, tapi niatnya supaya dia tuh dipuji orang atau orang sedekah gitu supaya dibilang dermawan dan lain sebagainya gitu. Nanti ketika di akhirat, ketika dia ngelihat ternyata sedekah, amal sedekah ini kok nggak ada catatannya gitu, amal baca Quran saya kok kemana, nggak ada. Dia nanya ke Gusti Allah, ya Allah mana amal saya ini, amal sedekah saya, amal baca Quran saya kok nggak ada tulisannya. Kata Allah, kamu kan udah dapet balasannya ketika di dunia. Kamu kan sedekah supaya dibilang dermawan. Nah, kamu waktu di akhirat sudah dibilang sebagai orang yang dermawan. Jadi udah di akhirat nggak dapat lagi, gitu. Nyangkanya banyak amal, tapi ketika di akhirat amalnya itu ternyata tidak ada. Kenapa? Karena itu tadi tidak ikhlas karena Allah SWT. Nah, begitu orang-orang munafikin biidhari kalimatil iman wa ibtanil kufri. Mereka menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Sehingga kalau di dunia mah aman-aman saja, tapi ketika di akhirat barulah ja'ahumul khaufu wal adzab. Seperti orang yang menyalakan api, ketika api itu nyala, mereka masih merasa aman tuh. Tapi ketika kemudian api itu hilang, dihilangkan, maka datanglah perasaan takut. Sama, orang munafik juga begitu, seakan-akan dengan mengatakan aku beriman, itu sedang menyalakan api untuk menerangi sekeliling yang membuat mereka aman. Tapi ketika Allah matikan, seperti Allah matikan api yang menerangi, Allah matikan hidupnya, nah, barulah rasa takut itu muncul. Azab-azab untuk mereka itu dimulailah pada saat mereka mati. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, mereka itu orang-orang munafik itu summun. Summun itu artinya tuli. Tapi bukan tuli nggak bisa dengar. Telinganya normal-normal, gitu, normal saja. Tapi maksudnya summun, tuli di sini adalah anil haqqi fala yasma'una sima'a qabulin. Fala yasma'unahu sama'a qabulin. Tulinya itu adalah tuli dari mendengarkan kebenaran. Sehingga mereka nggak mau tuh dengar kebenaran. Kemudian mereka juga bukmun, bisu untuk mengatakan kebaikan. Kursun anil khairi fala yaqulunahu. Sehingga mereka tidak mau mengatakan yang baik-baik. Jadi mereka itu summun, tuli dari mendengarkan kebenaran. Atau kalaupun mendengar itu sama sekali nggak diterima gitu. Kedengeran mah kedengeran tapi nggak mau terima.
ya dengar tapi nggak mau